Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Digital Teknologi Perbankan Syariah. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap semangat menjalani perkuliahan ini, menjalani pembelajaran secara online ini. Tentunya kita harus tetap belajar secara mandiri, jangan cuma hanya menikmati atau memahami apa yang diberikan oleh dosen, tapi tetap harus self-learning, yaitu belajar mandiri, belajar sendiri. Kalau dalam istilah dalam pondok pesantren tuh mutolaah dulu dan sebagainya, sehingga kita punya modal untuk belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan cloud computing, atau istilah secara bahasa Indonesianya yaitu komputasi awan. Nanti itu akan dikaitkan dengan perbankan itu seperti apa. Apakah perbankan sudah menggunakan cloud computing pada operasionalnya atau dalam teknologi informasinya? Nanti sedikit penjelasan yang untuk menjadikan pencerahan awalan untuk nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Langsung saja, nanti dalam pertemuan kali ini atau pembelajaran dalam video yang saya share ini, kedepannya kita akan membahas terkait yang pertama yaitu definisi cloud computing, lalu manfaat cloud computing, penggunaan pada perbankan seperti apa, perbankan menuju ke cloud computing itu seperti bagaimana, dan yang terakhir adalah fenomena cloud computing itu seperti apa. Kalau kita membahas cloud computing atau komputasi awan, yaitu merupakan salah satu teknologi yang kekinian dan topik bisnis saat ini, dan sangat diharapkan meroket dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan memang sekarang sudah meroket di tahun-tahun sekarang dan nanti ke depannya. Komputasi awan dapat memungkinkan bank untuk menggunakan kembali sumber daya teknologi informasinya lebih efisien. Namun, komputasi awan jauh lebih dari hanya menyewa server dan storage untuk mengurangi biaya infrastruktur seperti ide awal dari komputasi awan. Bahkan, cloud computing menawarkan sejumlah peluang bagi bank untuk berkembang lebih fleksibel, gesit, dan menjadi model bisnis yang customer sentris yang dapat mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Lalu apa sih definisi cloud computing? Cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet untuk dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Beberapa contoh perusahaan yang sudah memanfaatkan cloud computing yaitu seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Perusahaan-perusahaan ini telah membangun internet sebagai tempat perdagangan elektronik, jaring sosial, dan layanan online lainnya yang merupakan bentuk-bentuk inti dari cloud computing. Kita masuk pada apa sih manfaat dari cloud computing? Salah satu manfaat dari cloud, terutama dalam jangka pendek, adalah menurunkan biaya atau biaya menjadi lebih rendah dalam suatu perusahaan maupun bisnis. Cloud juga secara substansial dapat mengurangi waktu dibutuhkan bagi bank untuk mensosialisasikan sebuah aplikasi baru. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang menentukan berapa banyak biaya yang dapat dihemat jika menggunakan cloud. Yang pertama, standar umum yang diadopsi sehingga membuat sharing data menjadi lebih mudah. Kedua, penerapan pembatasan keamanan dan privasi data secara tepat. Yang ketiga, pemindahan sebanyak mungkin pekerjaan ke dalam cloud yang digunakan secara bersama-sama antar departemen. Lalu bagaimana penggunaan cloud computing pada perbankan? Ada beberapa 4 area di mana cloud computing dapat menciptakan peluang yang signifikan bagi bank untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih customer sentris dan gesit, sehingga bisa membantu untuk bank tumbuh lebih cepat dan lebih menguntungkan. Yang pertama yaitu ekosistem yang fleksibel. Pengaruh cloud computing yang paling menarik bagi bank adalah bagaimana layanan inovatif dapat diciptakan.
bank dapat mengkonfigurasikan kembali bisnis real-time-nya yang bersumber dari beberapa penyedia layanan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tagihan elektronik memungkinkan untuk penagihan dinamis yang membayar sendiri. Layanan ini selalu memantau nilai tukar dan kemudian secara otomatis mengirim perintah untuk menarik dana atau melakukan pembelian ketika proses adalah yang termurah. Layanan cloud juga berpengaruh ke dalam area back office. Dengan cloud, maka dapat dirampingkan bagaimana cara uang bergerak, sehingga biaya yang diperlukan di area back office juga menjadi berkurang. Yang kedua, yaitu cloud computing untuk pelanggan. Bank juga akan mampu memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada pelanggan yang akan memungkinkan pelanggan untuk lebih mudah mengakses dan menggunakan produk dan layanan perbankan, sehingga membantu menarik dan mempertahankan pelanggan. Cloud memberikan konsumen akses setiap saat ke bank mereka. Cloud memungkinkan para konsultan perbankan di kantor pusat untuk terhubung ke lokasi cabang dan menjadi penasihat virtual untuk menjawab pertanyaan tentang produk dan layanan kapanpun dan sama sekali tidak tergantung dengan lokasi. Yang ketiga, yaitu aplikasi yang dibutuhkan. Jejaring sosial yang merupakan salah satu contoh pemanfaatan cloud dengan sendirinya akan menjadi platform untuk pengembangan aplikasi dan merupakan tempat utama bagi bank untuk mendapatkan basis pelanggan dengan cara yang berbeda. Aplikasi ini dibangun untuk platform sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan merek bank, mengiklankan produk, dan layanan perbankan yang melibatkan pelanggan. Pelanggan juga dapat menggunakan software aplikasi dari bank tanpa harus mengunduh aplikasi tersebut terlebih dahulu. Jadi, pelanggan akan dipermudah dalam memanfaatkan produk perbankan dengan melalui software yang memanfaatkan cloud. Yang terakhir, yaitu kemampuan analisis perusahaan. Kemampuan analisis selalu menjadi pembeda bagi setiap perusahaan dalam mencari cara untuk melakukan interaksi personal dengan pelanggan. Namun, banyak perusahaan masih kurang matang dalam kemampuan analisisnya. Entah itu karena mereka kekurangan alat, kesulitan berbagi data, atau kesulitan cara mengintegrasikan dan menyimpan sejumlah besar data untuk analisis. Cloud computing memiliki potensi untuk mengatasi hal ini karena 1. Cloud ini memungkinkan bank untuk menyimpan besar jumlah data. Yang kedua, komputasi awan menyediakan platform hemat biaya untuk mengembangkan model analisis, laporan, dan bisnis intelijen. Yang ketiga, cloud dapat memungkinkan bank untuk bekerja dengan transaksi informasi dari berbagai sumber. Yang terakhir, cloud memungkinkan bank untuk mengolah data dalam jumlah besar secara lebih cepat, efisien, dan efektif dalam biaya. Butuh waktu bagi bank untuk melakukan transisi ke komputasi awan atau cloud computing. Harus diperhitungkan dengan matang investasinya yang harus dikeluarkan oleh bank itu berapa. Termasuk bagaimana mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada sekarang dengan aplikasi yang menggunakan cloud. Namun, transisi ke cloud computing harus terus berlangsung. Kemampuan dan potensi penghematan dari cloud merupakan hal menarik yang membuat bank menjadi semakin kompetitif. Karena dengan cloud computing berarti adalah adanya biaya rendah pengembangan teknologi informasi dan juga siklus pengembangan teknologi informasi semakin pendek. Ini berarti kemajuan dan inovasi teknologi informasi jauh lebih mungkin untuk didasarkan pada cloud dari komputasi konvensional. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan bank sebelum melakukan migrasi ke cloud computing. Yang pertama, melakukan analisis ROI. Yang kedua, memahami kondisi dan ruang lingkup seluruh aplikasi dan membuat daftar prioritas aplikasi yang akan dipindahkan ke cloud serta kapan pemindahannya. Yang ketiga, membentuk struktur yang jelas hak akses karyawan ke cloud computing, sekaligus hak dan tanggung jawab mereka. Yang keempat, cloud computing memerlukan ketergantungan kepada pihak ketiga, maka adalah penting untuk mengetahui portofolio mereka. Maka, dapat disimpulkan bahwa cloud computing bank menawarkan potensi besar secara substansial untuk mengurangi jumlah uang anggaran teknologi informasi. Tetapi juga dapat membuka kesempatan bank untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta memerluas pasar yang mereka layani. Penerapan sistem cloud computing pada layanan perbankan sendiri memang tidak mudah. Ada 3 langkah yang perlu dilalui setiap pelaku industri jasa keuangan
untuk dapat menerapkan teknologi cloud dalam layanannya. Yang pertama adalah mengganti infrastruktur yang lebih digital dan cloud ready lebih dahulu. Kenapa penting? Karena infrastruktur yang lebih digital dan mumpuni dibutuhkan untuk penerapan cloud system dengan baik. Langkah kedua adalah mempersiapkan aplikasi yang mampu menjalankan sistem cloud. Penerapan sistem cloud akan lebih mudah dilakukan dengan aplikasi perbankan dan finansial yang sudah berbasis teknologi cloud computing atau cloud. Ketika hal ini sudah siap, pelaku industri keuangan bisa menuju ke langkah ketiga, yaitu penerapan multi-cloud. Pelaku industri keuangan bisa mulai memilih penyedia layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kebutuhan bisnis mereka. Pemilihan yang tepat bisa meningkatkan efisiensi bisnis dan layanan digital pada aplikasi di perbankan. Menurut data OJK, pada tahun 2020 akhir, OJK telah mencatat ada sebanyak 29 bank umum yang telah memanfaatkan layanan cloud dalam menjalankan bisnisnya. Tentunya di tahun 2021 ini itu sudah banyak bank-bank baik itu konven maupun syariah yang sudah menggunakan cloud computing pada operasional pada layanan perbankannya. Itu tadi sekilas terkait materi dengan cloud computing. Selanjutnya siap-siap saya tag di WhatsApp untuk ada perintah yang harus dilakukan. So, pantengin terus WhatsApp-nya, jangan kemana-mana ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini.